Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firstiawan Hardi Pratama Putra, bisa dipanggil Vian dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang kekerasan. Sebelum itu, kita mengenal terlebih dahulu apa sih definisi kekerasan itu sendiri. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan barang, atau bahkan yang paling parah adalah dapat menciderai korban dari kekerasan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mampu mendorong terjadinya kekerasan diantaranya yang pertama, ketidakmampuan setiap individu dalam mengontrol emosinya. Yang kedua, tidak berfungsinya kontrol sosial. Kontrol sosial di sini adalah hukum atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Apabila norma atau hukum tidak berfungsi dengan baik di lingkungan masyarakat, maka hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan. Dan yang mungkin paling terakhir adalah tidak adanya sikap toleransi atau saling menghargai antar setiap individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari kekerasan itu sendiri. Bentuk yang pertama adalah kekerasan struktural. Kekerasan ini berupa kekerasan yang terjadi berdasarkan sistem struktur sosial. Contohnya ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat miskin. Yang kedua adalah kekerasan psikologis. Kekerasan ini tentu tidak menyebabkan luka fisik atau luka yang nampak terhadap korbannya, melainkan kekerasan ini menimbulkan traumatis atau menimbulkan luka hati pada setiap korban yang menderita kekerasan ini. Contoh yang paling sering kita temui adalah kasus bullying, yang dimana korban dari bullying ini mendapatkan rasa traumatis yang mendalam. Mereka memilih untuk mengasingkan diri dari lingkungan sosial karena mereka mendapatkan penghinaan yang sepatutnya tidak berhak mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah kekerasan fisik. Kekerasan ini jelas sering kita dengar atau bahkan kita temui secara langsung, yang dimana kekerasan ini menimbulkan luka fisik atau luka yang nampak di sekujur tubuh korban yang mengalami kekerasan ini. Contohnya kita sering temui misalnya kasus pembegalan, yang dimana korban dibacok atau dipukuli, dan itu menimbulkan luka fisik yang mampu menciderai setiap korbannya. Nah, adapun solusi-solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah kekerasan ini, diantaranya yang pertama adalah kita harus menanamkan sikap saling menghargai dan sikap toleransi antar setiap individu maupun kelompok. Perbedaan tidak dapat kita hindarkan, oleh karena itu kita harus berbesar hati, kita harus bijak dalam menerima perbedaan sehingga tidak menimbulkan permusuhan yang dapat melahirkan kekerasan. Yang kedua adalah kita harus selalu mampu mengontrol emosi. Jangan sampai sikap temperamen justru mampu mendorong kita untuk melakukan tindak kekerasan kepada siapapun. Nah, yang paling terakhir, yang menurut saya paling penting adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai kekerasan menjadi suatu hal yang dinormalisasi. Pidanakan saja siapapun yang melakukan tindak kekerasan, baik aparat kepolisian maupun warga sipil, karena kekerasan ini jelas berdampak buruk bagi harmonisasi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin sekian saja dari saya. Saya Firstiawan Hardi Pratama Putra pamit undur diri. Boleh bagi teman-teman yang ingin berpendapat atau menyampaikan kritik dan saran, bisa share di kolom komentar di bawah. Oke? See you.